Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu yang membuat kita seringkali khawatir adalah kenyataan akan masa depan yang nampaknya bisa mulai diprediksi oleh kita. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud memberikan gambaran yang real kepada kita bahwa salah satu kebutuhan setiap dari kita adalah rasa tenang. Tenang akan kondisi hidup kita saat ini, tetapi juga tenang akan kondisi masa depan. Karena itulah Daud menunjukkan di dalam Mazmur ini sebagai sebuah pengakuan imannya bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Karena Daud tahu dan percaya keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Daud memberikan gambaran bahwa Tuhan itu seperti gunung batunya, kota benteng, tempat di mana dia berlindung dan dia tidak akan goyah oleh apapun juga. Karena Tuhan adalah kota bentengnya, maka Daud begitu yakin apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, khususnya masa depannya, dia akan baik-baik saja. Dia akan terlindungi, dia akan terselamatkan, dan dia juga akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Karena itu, selama Tuhan menjadi kota bentengnya, gunung batu keselamatannya, maka Daud tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh situasi apapun juga di dalam hidupnya. Dia yakin dia akan baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan. Selasa 2 Februari 2021, saya dan anak saya kembali melakukan PCR setelah 3 minggu dari PCR yang pertama dan sedang menunggu hasilnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekiranya hasilnya adalah negatif, itu berarti bahwa saya sudah disembuhkan dari COVID-19. Tetapi di dalam kenyataannya ada satu istilah di dalam paparan COVID. Ada yang disebut dengan long COVID, yaitu dampak jauh dari COVID-19. Ada banyak orang yang sudah disembuhkan dari COVID-19, tetapi ternyata masih mengalami beberapa hal di dalam tubuhnya dengan kurun waktu yang berbeda. Nah, biasanya ini berkaitan dengan syaraf, lebih banyak ke syaraf. Ada orang yang mengalami sakit kepala, vertigo, atau bahkan sampai sempoyongan. Tetapi ada juga orang yang merasa mudah lelah, cepat sekali lelah. Dan yang banyak terjadi ternyata adalah kurang fokus pada akhirnya. Mengalami kesulitan untuk konsentrasi, baik di dalam bekerja maupun di dalam belajar. Ini adalah suatu resiko dari orang yang terpapar COVID-19. Jadi, bisa jadi orang yang sudah sembuh dari COVID-19, dia belum mengalami kesembuhan total, tetapi dia masih mengalami gangguan-gangguan yang berkaitan dengan syaraf. Dan itu akan dialami oleh sebagian besar dari pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejujurnya
Selama saya terpapar COVID-19, saya tidak suka membuka konten-konten yang berkaitan dengan COVID-19. Banyak sekali orang mengirimkan konten-konten yang berkaitan dengan COVID-19. Entah itu obat-obatan, ramuan-ramuan, atau motivasi-motivasi. Bahkan juga pengetahuan-pengetahuan tentang COVID-19. Jujur, saya menghindari itu semua karena saya tahu bahwa itu bisa menghilangkan damai sejahtera saya. Walaupun orang yang mengirimkan kepada saya tentu bermaksud baik. Saya lebih senang untuk mendekatkan diri saja kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Namun konten yang berkaitan dengan long COVID, saya perlu mendengarkannya karena itu berkaitan dengan apa yang bisa terjadi pada hari-hari ke depan di dalam kehidupan saya. Gagal fokus, kurang konsentrasi, itu bisa saja terjadi atau mudah lupa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak menyesal terpapar COVID-19. Saya tidak malu terpapar COVID-19 karena dengan terpapar COVID-19 saya memiliki kehidupan yang baru. Saya memiliki pemahaman tentang Tuhan yang baru, yang walaupun itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan di dalam kehidupan saya. Hari ini saya mengambil tema Tuhan pegang tanganku. Karena long COVID bisa juga terjadi pada diri saya. Entah apa yang akan muncul sebagai sebuah reaksi karena saya pernah terpapar COVID-19. Walaupun tidak ada seorang pun yang ingin terpapar COVID-19, tetapi setiap orang yang pernah terpapar COVID-19 harus bersedia untuk menanggung resiko, yaitu long COVID. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang pernah terpapar COVID-19, jangan takut karena Tuhan akan terus memegang tangan kita supaya kita aman dan terlindung, dan tenangkanlah kita akan masa depan kita karena Tuhan adalah kota benteng keselamatan kita. Dan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan pernah jemu untuk mengingatkan supaya kita betul-betul hidup sesuai protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tidak berkerumun, tidak berkumpul dengan alasan apapun juga, entah itu alasan olahraga, entah itu alasan sosialita, karena semua itu bisa membuat kita terlena. Jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, jangan lupa meminum vitamin, jangan biarkan hati kita tertekan, jangan biarkan hati kita khawatir, gelisah, dan sedih, karena itu akan menurunkan imunitas kita. Hati kita perlu tenang, dan ketenangan itu hanya ada ketika kita dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah sembrono di dalam kehidupan, karena kesembronoan kita tidak hanya mencelakai diri kita sendiri, tetapi juga bisa mencelakai orang lain, bahkan masa depan dari kehidupan orang lain. Hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Dialah kota benteng keselamatanku, karena itu aku akan terus berlindung di dalamnya. Tuhan pegang tanganku. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.